Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita melanjutkan kajian akidah masih tentang ruh. Kali ini al-mas'alatu tasi'ah, masalah ke-9, tasmiyatun nafsi bi'tibari sifatiha, nama-nama ruh. An-nafsu wahidatun wa qad tusamma bi'tibari tanawwu'i sifatiha jaa fi dzalika fi thalathati ayat minal Qur'anil Karim. Ada 3 nama ya untuk ruh. Pertama kita dapati dalam surat Al-Fajr. Surat ke berapa? 89 apa? Ya. Dalam bukan 89, mungkin di bawah itu ya, 86 ya. Dalam juz Amma Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pertama namanya nafsul mutmainnah, roh yang tenang. Fatusama bin nafsil mutmainnah wa tusafu bitumaninah. Jadi roh yang tenang ya, namanya nafsul mutmainnah. Yang kedua kita dapati dalam surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan diri lawamah, nafsil lawamah. Jadi roh yang suka mencela, lawamah. Ya, surat 75 ayat 2. Yang ketiga dinamai dengan nafsu ammarah. Ya, di Indonesia kan dengan marah. Surat 12 ayat 53. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ya adalah sering menyuruh keburukan. Namanya nafsu ammarah. Jadi ada 3, mutmainnah, lawamah, ammarah. Wa qad dzakar Ibnu Qayyim anna waqa'a fi kalamin katsir minan nas anna libni adam salasu anfus. Ini sudah menjadi populer di kalangan manusia ya, di kalangan orang-orang bahwa nafsu memang ada 3. Nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu ammarah. Wa ana minhum man taghlaba alai hadhi. Ada yang cenderung dominan mutmainnah. Ya, jadi ada orang yang rohnya tuh mutmainnah, jadi pembawaannya tenang, bukan pemarah. Ya. Wa ana minhum man taghalaba alai hadhi wa ana, dan begitu juga ada yang lawamah,
suka mencela, ngedumel terus. Jadi bawaannya ngomel aja itu. Ada yang begitu katanya. Ya, kata Ibnu Qayyim. Kemudian ada juga yang ammaratum bisu. Nafsu ammarah. Nah, nafsunya itu selalu mengajak berbuat buruk. Bawaannya jelek mulu. Nah, itu ya. Mas'alatul asyirah. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Apakah nafsul mutmainnah? Qila hiyallati itma'annat ila wa'dillah alladzi wa'ada alul iman fid dunya. Yaitu nafsu roh yang tenang dengan janji Allah. Ya. Minal karamah fil akhirah fasadaqat bidzalik. Yaitu jiwa yang tenang karena meyakini janji Allah. Ya. Wa qila hiyallati qad itma'annat bil iman wa akhbatat li rabbiha. Ada yang mengatakan roh seperti ini adalah roh yang tenang dengan iman serta berusaha fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila al muqina ghayatal yaqin, yaitu roh yang sampai ke yakinan yang maksimal. Wa qila khiya asyad mutawadi ali rabbiha wa mata'ulu ilaihi min karamatihi wa rahmatihi. Fa haqiqatu tumanina as-sukun wal istiqrar. Maka hakikat dari tumanina adalah tenang, sukun ya. Serta istiqrar, tetap. Fa hiyallati qad sakanat ila rabbiha, tenang kepada Allah. Nah, dia sudah tenang karena dekat dengan Allah. Wa ta'atihi dan ketaatannya, wa amrihi wa dzikrihi wa lan taskun ila siwahu, dan tidak tenang kepada yang lainnya. Jadi nafsu seperti ini ya, bawaannya itu kalau tidak taat nggak tenang. Ya, contohnya kalau kita suatu saat belum sholat merasa nggak tenang, nah itu berarti nafsu mutmainnah penggeraknya. Kok bawaannya nggak tenang? Oh, pikir-pikir belum sholat saya. Ya, atau sholatnya telat. Kan? Nah, itu nafsul mutmainnah itu nafsu yang tenang dengan Allah. Nah, sebaliknya kalau sudah menjalankan ketaatan timbul ketenangan. Karena ada ayat tuh, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan ingat Allah maka hati menjadi tenang. Itu namanya nafsul mutmainnah ya. Wa bi Muhammadin rasulah. Jadi tenang terhadap Allah sebagai Robban, sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Dia sudah tenang. Watma'annat ila qada'i wa qadari, dan tenang kepada qada dan qadar. Nah, ini yang kita sering memberontak ya terhadap keputusan Allah. Karena pada hakikatnya dunia ini harus diisi dengan keberimbangan. Nggak bisa semuanya sama. Jadi contohnya ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit, ya, dan begitu seterusnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kita kadang-kadang belum ikhlasnya itu kita menerima perbedaan, tapi kita nggak menerima kekurangan. Ya, artinya iya memang sih ada kaya dan miskin, tapi kok ya kenapa saya yang ditakdirkan miskin gitu. Kenapa saya yang ditakdirkan gagal? Kenapa saya yang ditakdirkan sakit? Nah, contohnya begitu dan sebagainya. Nah, kita suka memberontak. Jadi memang dunia itu harus ada kaya dan miskin. Kalau semuanya kaya, hidup akan menjadi susah. Tidak ada tukang sampah, tidak ada tukang kuras tinja apalagi. Nggak bakal mau dia. Nggak ada tukang ojek. Kalau kaya semua, kita akan sulit mendapatinya. Nah, itu. Jadi ada kaya miskin, maka terjadilah keberimbangan, dinamika hidup namanya. Ya, jadi ada tukang sayur, ada penjual ikan, ada penjual beras, begitu. Ya, diberi oleh Allah bermacam-macam sehingga kita hidupnya kompleks. Ya,
Kalau semuanya sama, susah nantinya. Ya, kita harus berbeda-beda memang. Wat ma'annat bi annahu wahdahu rabbuha. Tetapi jiwa yang tenang, nanti nafsul mutmainnah itu akan merasa tentram. Melihat kebinekaan itu tentram, bahwa kebinekaan itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, dan itu menjadi pelengkap hidup. Ya, sehingga bervariasi. Wa ma'buduha wa malikuha wa maliku amriha kulli wa anna marji'a ilaihi wa anna la ghaniyan laha inda tarfata'in. Dan tidak ada sekejap mata kita lupa pada Allah. Nah, itu nafsul mutmainnah begitu, selalu ingat Allah. Wa hiya a'dhamun nufus indallah qadran. Di sisi Allah, nafsul mutmainnah ini adalah roh yang paling tinggi derajatnya, ya. Sehingga kalau sudah ditunjukkan dalam perilaku, maka mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena ada ayatnya ya, surat Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, dia adalah sebaik-baik makhluk. Terus apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhoi oleh Allah dan mereka ridho pada Allah. Allah meridhoi mereka, mereka ridho pada Allah. Jadi ridho itu ya tidak mengharap balasan. Ridho tuh. Contohnya apa? Ridho di dunia. Contohnya kasih sayang orang tua pada anak. Ya, sejak kecil orang tua mengasuh kita, tidak hitung-hitungan, nggak pernah dikalkulasi, beli popok sekian, sekolah sekian, beli sarapan sekian, nggak pernah hitung-hitungan, sampai jadi dengan penuh kasih sayang, tidak mengharapkan balas. Ya, itulah namanya ridho. Tapi kalau sayang kita pada istri itu bukan ridho namanya, cinta. Cinta itu memang membutuhkan pengorbanan sekaligus membutuhkan balasan. Jadi ridho itu lebih tinggi daripada cinta. Kalau cinta kita membutuhkan balasan. Cinta namanya. Ya, kita cinta apa? Karena benda itu berguna buat kita. Kalau kita pada anak, kadang-kadang anak tidak berguna buat kita. Artinya tidak memberi sesuatu pada kita. Nggak nguntungin apa-apa. Anak ngasih nggak pernah. Ya, ngomong baik nggak pernah. Contohnya begitu kan? Contohnya. Tapi orang tua mah tetap seneng, tetap gembira ketika anaknya sehat, sukses, walaupun tidak memberi. Apalagi memberi. Nah, timbal balik anak, kalau berbuat baik saja itu namanya muhsin. Tapi sekedar berbuat baik, sekedar tidak menyakiti, itu belum sampai derajat birrun. Kan derajat tertinggi anak pada orang tua itu namanya birrul walidain. Ya. Nah, untuk sampai ke birrun harus terpenuhi dua syarat. Pertama, tidak menyakiti. Yang kedua, menservis orang tua. Itu dicontohkan oleh Ismail. Ya, suatu saat Nabi Ibrahim ayahnya mengatakan, ya bunayya, inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda Ismail, semalam aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ya, semalam saya mimpi menyembelihmu. Menyembelih itu kan berarti menghilangkan eksistensi. Bukan sekedar uang, tapi semua yang dia miliki habis. Karena nyawa kan. Nah, apa jawab Ismail sebagai anak? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar. Ya abati if'al ma tu'mar.
Jalankan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku orang-orang yang sabar. Jadi maksudnya bagaimana Ismail, anak Ibrahim, bisa menafsirkan mimpi menjadi perintah. Maksudnya Ismail nggak menjawab begini, ya Abah, itu kan cuma mimpi, jangan terlalu serius. Kenapa jawabnya nggak begitu? Tapi jalankan perintah, insya Allah saya sabar. Nah, kan? Ismail tuh. Kalau kita sekarang ingin menjadi Ismail, kira-kira kalau orang tua bicara pada kita, anakku, saya ingin semua isi dompetmu diserahkan kepadaku. Uang yang ada di dompetmu semuanya saya mau. Padahal nggak semuanya itu kan masih ada di bank, masih ada. Cuma sekarang aja yang di dompet. Saya mau semua buat saya. Kira-kira kita responnya apa? Responnya, bapak mah keliwatan, pasti begitu. Ya, kalau si orang tua tuh ingin ngefrank aja, pengen nguji sejauh mana si anak cinta. Ya, mungkin di antara kita ada yang bersedia, bahkan lebih dari itu. Kenapa cuma yang di dompet? Kenapa bapak hanya ingin yang di dompet, yang lain nggak pengen? Ya, nah, itu namanya anak itu. Mestinya begitu. Nah, yang terjadi pada kita adalah kita menyesal setelah kematiannya. Itu salahnya kita. Setelah meninggal, kita bagusin keramiknya. Ya buat apa? Tuh, kita buat 7 hari, 100 hari. Buat apa? Nggak ada panduannya. Mumpung hidup, itu udah jelas pasti diterima. Semua ulama sepakat. Waktu orang tua kita hidup, kita servis, maka servis kita itu bahkan bisa menggeser batu, ya kan? Yang ada di gua itu satu contoh, berarti diterima tuh. Kan ada tuh peristiwanya orang yang terjebak di di gua ya. Aku sudah menservis orang tua. Kalau layanan saya pada orang tua dia dikabulkan oleh engkau, diterima, tolonglah geser. Bergeser, berarti diterima tuh. Satu bukti ya. Nah, itu namanya nafsul mutmainnah. Jadi barrun bil walid, nah, birrul bil walidain, birrul walidain. Ya. Yang selanjutnya adalah nafsul ammarah. Apa itu nafsul ammarah? Wahiyan nafsul ammarah bisu al fararah minal khair, yaitu nafsu atau roh yang selalu bawaannya kepengen berbuat jahat. Bawaannya jahat saja. Sumiyat bidzalika li'annahu ad'anat wa ata'at li muqtada syahawat. Disebut amarah karena roh yang ada di jasad orang tersebut selalu menyuruh keinginan syahwat. Selalu menuruti syahwat. Wa dawa'iya syaitan, dan panggilan setan. Nah, selalu ingin mengabulkan panggilan setan. Nah itu ya. Wa ma'asilah, dan maksiat kepada Allah. Aktsaruha min jihatil nafsil ammarah bisu. Nah, ini kebanyakan timbul dari roh ya ammarah tadi. Wa yukhafu ala sabihati nafsi su'ul khatimah. Dikhawatirkan orang yang punya nafsul ammarah ini berakhir dengan su'ul khatimah. Naudzubillah ya. Wa intidharihi ma hadhil halah al-maghfirah minallah. Gurur. Sementara orang yang berakhir dengan buruk, maka penantian dia terhadap ampunan Allah itulah bentuk gurur. Ya. Bentuk tipuan belaka. Bohong ya singkatnya. Jadi dia kepengen diampuni oleh Allah, tapi hari-harinya dipenuhi dengan kejahatan. Nah, itu namanya omong kosong. Fa'inal muksir ali ta'at, al-musir al-dzunub, ya, al-ghubaru salik sabila maghfirah.
Maka orang yang tidak taat, yang selalu berbuat dosa, ya, itu al-ghairu salik li sabilil maghfirah. Orang yang tidak berjalan untuk mendapat ampunan. Jadi kalau orang selalu berbuat jahat tapi mulutnya kepengen diampuni, yaitu omong kosong. Di satu sisi dia nggak taat, tapi di sisi lain dia minta pengampunan. Itu namanya mimpi, tamanni namanya, angan-angan yang kosong. Al-muntadhir lil afar kufran yu'addu inda arbabil qulub minal ma'tuhin. Dianggap oleh ahli jiwa ini orang yang ngelunjak, orang yang durhaka. Ya, jadi dia tetap kepengen ampunan, tapi di sisi lain dia berbuat dosa. Kama anna man kharaba baitahu wa dayamalahu wa taraka nafsahu wa iyalahu jia'an yas'umu ana yantaziru fadlallah bi ayir zakahu kanzan yajiduhu tahtal ardi. Seperti orang, ya, yang merobohkan rumahnya, menyia-nyiakan hartanya, ya, kemudian meninggalkan keluarganya, kemudian dia kepengen mendapat harta yang banyak, pengen kaya, tapi dia sendiri nggak dagang, nggak usaha. Itu setara dengan orang itu, ya, pengen kaya tapi nggak usaha, doa terus, doa, berdoa pengen kaya, bahkan kadang-kadang bertapa di bawah pohon asem. Karena ada amalan yang dari gurunya, ya, bisa menemukan harta karun di bawah pohon asem. Lah itu namanya angan-angan. Ya. Atau bisa menggandakan uang. Oh, pelakunya sudah dibebasin tuh. Pengganda uang. Awas nanti ada korban-korban berikutnya. Pengganda uang kan dihukum tuh. Sekarang sudah bebas. Dimas siapa itu? Itu nanti bikin pengikut lagi tuh. Jadi kata ada orang yang begini, sesesat apapun orang Indonesia selalu ada pengikutnya katanya. Ada yang ngomong begitu. Sesesat apapun orang Indonesia melaris aja, ada aja yang ngikutin. Seaneh apapun itu, gerakannya aneh, nggak teratur, nggak sesuai, tetap aja ada yang ikut. Seperti dulu di Serang itu ada komunitas ubur-ubur katanya. Ya, ya kan? Saya juga belum pernah cuma dengar aja. Ada aja pengikutnya tuh, komunitas namanya aja ubur-ubur. Ada tuh. Terus ada yang ngaku nabi tuh, siapa dulu? Siddiq, siapa? Saya lupa. Ya kan? Nah, itu ngaku nabi, nerima wahyu dari bawah gunung apa gitu. Nah, Gunung Salak. Ada aja yang ikut. Ya. Banyak lagi lah pokoknya. Nah, yang tidak berdasar. Jadi memang klinik-klinik itu laris manis. Waman arafa hakikatan nafsihi wa matubiyat alaihi alima annahu manba'u kulli syarr. Jadi kalau orang paham tanpa bimbingan wahyu, maka manusia akan cenderung sesat. Tanpa bimbingan wahyu, meskipun dia jadi orang baik, akan sesat. Ya, paling tidak kalau dia beragama, maka agamanya menjadi agama kepercayaan. Suatu saat saya berdialog dengan penganut kepercayaan. Kata dia begini, menurut Bapak, mana kitab suci yang paling suci? Katanya. Kitab suci yang paling suci, katanya. Ya kalau menurut saya selaku orang Islam ya Quran. Kata dia, kitab suci yang paling suci justru nggak ada tulisannya. Waduh, ini bikin saya bingung. Jadi saya udah diajak bingung. Aduh, dari awalnya saya udah bingung, saya nggak mau ikut lah. Saya nggak tertarik. Saya sudah meyakini Al-Quran sebagai kitab suci. Jadi nggak ada tulisannya, kata dia. Kitab suci yang paling suci. Maksud dia adalah nurani. Nurani itu.
ya. Jadi bisikan hati. Nah, bisikan hati itu cenderung setan sebenarnya. Ya kan? Setan kan sudah berjanji dia bisa masuk ke dalam darah. Dia bisa masuk ke aliran darah kecuali kalau kita ingat Allah. Tuh. Jadi masuknya dari mana? Angop tuh. Angop katanya tempat masuk setan. Oh. Kan kita mangap. Ya, makanya dalam ajaran Islam harus dipepet. Harus ditahan. Meskipun dengan menahannya itu keluar air mata. Ya kan? Kita menahan angop kan menggigit kan? Keluar air mata. Tapi kalau bersin mah direstui. Padahal muntah ke temen. Kalau anggop kan tetangganya nggak kena kan? Anggop kan tetangganya nggak kena. Tapi tidak direstui dalam ajaran Islam. Anggop itu pintu setan gitu. Maka kalau kamu anggop, tahan sekuat-kuatnya. Sebab setan masuk ke dalam rongga tubuh kita. Katanya begitu. Kita lanjutkan. Dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat 21 ya. Bukan. Surat 24. Surat 24, ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Allah menyampaikan, kalau saja tidak ada anugerah Allah atas kalian dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa bersih. Jadi tanpa bimbingan Allah, ya, kita akan tergelincir. Tuh, katanya gitu. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah membersihkan orang yang dikehendakinya. Jadi Allah juga memilih-milih di antara manusia, ya, dipilih orang-orang tertentu yang dibersihkan. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu surat 24 ayat 21. Selanjutnya surat 49 ayat 7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang membuat kamu cinta pada keimanan. Jadi rasa cinta yang ada pada kita, pada hati kita, cinta pada yang benar kita suka. Pokoknya hal-hal yang benar lah. Itu konon Allah. Ya, menurut keterangan ini Allah yang memasukkannya. Sehingga kok ngelihat yang bagus-bagus, yang baik-baik tuh terlihat bagus. Ya, yang jahat-jahat terlihat jelek. Itu Allah. Ya, sehingga ada doa itu. Allahumma arinil haqqa haqqa. Anda suka dengar kan? Wa arinal batila batila. Apa artinya? Ya Allah, perlihatkan yang benar terlihat benar. Yang benar terlihat benar. Jangan sampai yang benar terlihat nggak benar. Yang nggak benar terlihat benar. Nah, ini jadi keliru. Ya, jadi kita akhirnya salah. Dalam surat 57 ayat 21, kalau nggak salah 21, Allah menyatakan, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Ketahuilah, dunia itu isinya la'ibun dan lahun. La'ib, permainan. Lahun, sia-sia. Sering diartikan juga bercanda, jejorangan. Tapi kalau kita teliti lebih dalam, apa bedanya la'ib dan lahun? La'ib itu salah skala prioritas. Salah skala prioritas. Kita dihadapkan pada dua pilihan. Seharusnya kita milih A, tapi kita milih B. Itu masuk kategori la'ib.
Kalau lahwun, ya, kosong, nol, tidak milih sama sekali. Kalau laib, salah pilih, seharusnya kita milih A tapi milih B. Nah, dalam berbagai hal, manusia ini dibedakan oleh Allah dari binatang karena kita punya kemampuan memilih. Jadi kita dengan binatang bedanya apa? Semuanya sama. Ya, cuma bentuknya beda. Kita dengan binatang, dengan makhluk hidup lainnya itu sama. Cuma bedanya manusia diberi hak oleh Allah, hak istimewa, yaitu hak memilih. Dan ini sesuai dengan surat 73 surat 33 ayat 72. Ya. Allah menyatakan inna aradnal amanah 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha. Kami menawarkan kepada langit, bumi dan gunung, menawarkan amanat. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang amanat yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung. Semuanya menolak. Nah, seorang penafsir namanya Abdullah Yusuf Ali mengatakan, ya, yang dimaksud dengan amanah di situ adalah kemampuan memilih. Free will, ya, kebebasan memilih. Nah, itu tidak didapat oleh langit, bumi dan gunung, termasuk pada selain manusia, binatang contohnya. Ya, contohnya ayam, ketika saatnya bertelur dia nggak bisa nahan, dia nelor. Makanya kita suka dapati nelor sembarangan, ya kan? Dia bisa nelor sembarangan. Belum sampai di sarangnya udah nelor kadang-kadang karena udah kebelet, dia nggak bisa nahan. Kalau manusia bisa memilih baik dan buruk, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami beri ilham mana yang baik dan yang mana buruk. Tuh, kebebasan memilih. Ketika kita salah pilih, maka kita akan menerima akibatnya. Ya, contohnya Anda, panggilan nurani Anda senangnya di teknik, contoh, ya kan? Tapi orang tua memilih Anda untuk sekolah yang lain, Anda nggak suka, kan salah pilih nih, ya nanti akan ditanggung akibatnya, bisa baik bisa buruk. Kadangkala pilihan orang tua yang benar, pilihan kita yang salah. Nah, pokoknya nasib orang sebagian ditentukan oleh pilihan. Ya, jadi akibat dari pilihannya. Kalau dia salah, maka tanggungnya itu panjang, efek dominonya. Salah, maksudnya begini. Mungkin kalau saudara ingat sejak dewasa sampai sekarang, adakah perjalanan hidup Anda yang patut direvisi? Kalau Allah memberikan kesempatan balik lagi itu. Kalau Allah memberi kesempatan Anda berusia 15 tahun lagi, ya, sekarang ditakdirkan jadi umur 15 nih. Kita ini dikembalikan umur 15. Anda sudah belajar sampai seumur sekarang nih. Ada nggak yang direvisi? Ini saya nggak cocok nih, saya salah nih, harusnya jangan di situ. Ya, karena Anda sudah mengalami akibatnya. Waduh, gara-gara saya salah jadi begini. Nah, kalau saya diberi kesempatan, saya akan begitu. Mungkin ada ya, mungkin ada. Ada keputusan Anda sepanjang hidup sampai sekarang ini yang Anda sesali gitu. Boleh jadi, karena Anda sekarang menanggung akibatnya, ya kan? Waduh, dulu saya karena begitu jadi begini. Aturan mah jangan begitu. Nah itu. Di dunia masih bisa diperbaiki, tapi di akhirat nggak bisa. Ya, maka momen terbaik adalah sekarang, seperti yang saya sampaikan. Jadi keistimewaan manusia dibanding dengan hewan itu adalah dalam hal memilih. Diberikan daya pilih pada kita. Ketika kita salah pilih, itulah laib, main-main dianggapnya itu. Supaya kita nggak main-main gimana? Ya punya wawasan. Jadi pokoknya orientasi ini ke ilmu.
Kita boleh jadi salah pilih karena kurang tahu. Pengetahuannya kurang gitu loh. Waduh, saya nggak tahu sih ya. Nah, itu nggak tahu itu berarti bodoh. Ya, dalam Islam itu lawan dari tahu itu bodoh. Adamul ilmi itu jahlun namanya. Bodoh. Maka Islam itu sangat mengapresiasi kegiatan belajar. Nggak tanggung-tanggung, ya, diproklamirkan belajar itu seumur hidup. Nggak boleh berhenti. Ya, karena itu akibat orang yang kurang ilmu itu akan tergelincir. Nah, kalau lahwun lebih parah. Bukan salah pilih, malah nggak mau milih sama sekali. Contohnya disuruh sekolah, mau jurusan ini, lah saya emang nggak sekolah, itu lahwun namanya. Menyia-nyiakan kesempatan. Tapi kalau kita salah pilih, namanya laib. Dianggap main-main. Dunia itu, ya, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid 5. Di sana di depannya ada kata innama. Dunia itu hanyalah isinya 5. 1, laibun wa lahun. Laib dan lahun. Terus wazinah, berhias. Ya, pamer lah singkatnya. Kita selalu berlomba dengan teman kita. Mana yang lebih sukses? Ya nggak ada masalah. Yang penting jangan menjatuhkan orang. Ya, kita berlomba siapa yang lebih sukses itu boleh, asal kita jangan menjatuhkan orang. Ketika kita ada niat menjatuhkan orang, maka keinginan kita itu disebut dengki. Keinginan nggak masalah. Waduh, dia kok bisa kaya ya? Saya pengen tahu lah cara-cara. Kita tiru. Itu bukan dengki, bukan. Kita masuk ke dalam dengki kalau kita keinginannya sekedar keinginan, lalu kita berusaha menjatuhkan dia supaya macet. Tuh, dengki namanya. Tapi kalau kita tiru cara-caranya, ya, maka itu berubah menjadi ghibthah. Nah, keinginan meniru yang direkomendasikan oleh Rasulullah ada pada 2 orang. La hasad illa fitnain. Tidak ada hasud, ya, keinginan untuk meniru yang baik kecuali pada 2 orang. Siapa saja? Pertama, kepada pengusaha yang baik hati. Pengusaha yang dermawan. Ya, dia gunakan kekayaannya, hasil usahanya itu untuk mengongkosi kebaikan. Proyek-proyek kebaikan. Tuh. Kalau kamu ingin mencapai, mengidolakan, idolakanlah orang seperti itu. Yang kedua, pemilik ilmu. Kalau tadi kan pemilik harta. Pemilik harta yang menggunakan hartanya untuk mengongkosi kebaikan. Infak itu kan ongkos ya. Mendukung, mensupport kebaikan. Yang kedua adalah pendukung ilmu. Tuh. Orang yang berilmu, yang kaya ilmunya. Kalau tadi kaya uangnya. Dia membagikan ilmu kepada siapa yang butuh. Nah, jadi singkatnya, yang patut kita idolakan orang yang mau berbagi. Tapi yang kita bagi kesusahan. Nah, gitulah. Ya, itu. Jadi 2. Yang ketiga, mustakira. Sudah ya, nafsul amarah, terus nafsul lawamah tadi ya, terus nafsul amarah. Nah, yang masalah yang lain adalah mustaqarrur roh, mustaqarrul arwah, tempat tinggalnya arwah. Kalau tempat tinggal saudara, tempat tinggal saya sudah ada di blok sekian, nomor sekian, itu kan? Tapi ketika jasad dan ruhnya berpisah kan tempat tinggalnya nggak di situ lagi kan? Langsung digotong ke kuburan kan? Ya, yang digotong itu fisiknya. Nah, rohnya kemana? Nah, itu yang kita akan bahas. Wal makan alladzi yakunu fil arwah ba'da an tufariqa ajsad bil maut. Yaitu tempat, ya, yang dijadikan keberadaan roh setelah berpisah dengan jasad. Mukirun naimun, apakah dia merasakan kenikmatan atau azab? Ila an ba'athala ila an tub'atha ma'a badanila il maqariha, sampai nanti dibangkitkan. Di mana keberadaannya?
Wala wajib al muslim al-i'tiqad al-jazim bi arwah badal maut baqiyatun la tafna kama dalat alaihi nusus. Yang wajib bagi seorang muslim adalah meyakini setelah kematian roh itu tidak mati. Ya, setelah kematian jasad, roh itu tidak punah. Nah, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Nah, pertama, kita jumpai dalam surat 4 ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul," barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, nabi-nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, para pahlawan, wassalihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, sungguh mereka teman yang paling baik. Tuh, ini informasi pertama. Kemudian dalam surat Al-Fajr ayat 20 Allah berfirman 30 ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai roh yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kalangan hamba-hambaku. Tuh, masuk ke dalam komunitas hamba. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surga, dan banyak lagi. Nah, sekarang hadis. Bahkan dalam surat 3 ayat 169 Allah menyatakan, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata, janganlah kamu mengira orang yang dibunuh di jalan Allah mati. Jangan dikira mati, padahal ya mati. Ya kan? Orang yang dibunuh ya mati. Tapi kita tidak boleh mengiranya. Nah, karena berdasarkan wahyu, kalau berdasarkan tinjauan kita ya memang mati. Wong udah nggak bernyawa, kan? Definisi kematian kan tidak bernyawa. Tapi Allah melarang kita mengira mati. Tuh. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Tuh. Hidup menurut Allah. Nah, kemudian ditambahkan dengan dikuatkan oleh hadis, Rasulullah bersabda, innama nismatul mu'min ta'irun. Sesungguhnya nyawa seorang mukmin itu terbang. Nyawa seorang mukmin itu terbang. Ya. Yu'allaqu fi syajaratil jannah. Ada di mana? Digantungkan di pohon surga. Jadi meyakini arwah gentayangan itu jelas tidak benar. Ya, ada arwah gentayangan. Itu tidak benar. Ya. Ya hatta yarji'ahu tabaraka wa ta'ala ila jasadi yauma yub'atsu. Nanti roh itu akan dikembalikan kepada Allah pada hari kebangkitan. Jadi nanti kebangkitan fisiknya itu ditumbuhkan oleh Allah lewat tulang ekor. Ya, tulang ekor kita ini. Ada bagian sebesar biji keledai, biji kedelai. Biji kedelai. Itu nanti dari sana tumbuh. Nah, rohnya nanti akan dimasukin untuk diadili. Tuh, ya. Yang keempat, maratibu masqali arwah. Martabat atau tingkatan-tingkatan tempat roh, tingkatannya sekarang. Maqar arwah fil umuril ghaibiyah allati la tu'lamu illa bil wahyi. Kita tidak akan pernah tahu tempat roh kecuali berdasarkan wahyu. Wa qad dalatin nusus ala anal arwah tatafawat fi mastaqariha badal mauti azama tafawut. Berdasarkan nas, berdasarkan dalil-dalil, tempat roh itu berbeda-beda. Ya. Fa arwahul mu'minin laha maqar wa arwah kafirin laha maqar. Baik orang kafir maupun orang mukmin, tempatnya berbeda, rohnya. Ya. Wal arwah idza laisat fi martabi wahidat wa laisat ala darajatin wahidat bal hiya maratib wa hiya darajatun mutabiyah. Wa yumkinu dzalika wa gharadu ala nahwil ati. Pertama, ya, tempat rohnya nabi-nabi.
Jadi beda-beda ya. Dalatin nusus ala anna maqar arwahihim fi ala i'liyin. Rohnya para nabi ada di surga yang tertinggi. Jadi sudah di surga. Ya, rohnya. Ala anna bainahum minat tafadul fid darajati wa tafawud. Meskipun arwah nabi-nabi sudah di surga, tapi ruangnya berbeda-beda. Di surga, tapi ruangnya berbeda-beda. Semuanya sudah di surga, cuma kamarnya berbeda-beda. Innahu lam yuqbad nabiyun qad hatta yara maq'adahu minal jannah. Nabi tidak akan dicabut rohnya sebelum diperlihatkan ruangnya. Tuh, Nabi tidak akan dicabut arwahnya, rohnya sebelum diperlihatkan oleh Allah tempat tinggalnya di sana. Nih, tempat tinggalmu ini. Nah, itu. Ya seperti kita mau masuk perumahan lah. Sebelum tanda tangan, pilih yang mana? Kamu bayar yang mana? Gede nih, tipenya ini. Nah, itu katanya. Ya, ini berdasarkan hadis nih. Suma yuhya au yukhayyar. Suma yuhya am yukhayyar. Lalu Nabi diberi pilihan. Kan seperti yang saya sampaikan, beda Nabi dengan kita ya. Kalau kita nyawanya dicabut tanpa kompromi. Suka, tidak suka, ayo berangkat. Tuh. Tapi kalau Nabi ditanya dulu, mau berangkat? Nih tempat tinggalnya. Tuh. Mau berangkat sekarang? Apa nanti? Ada yang kagol kan Nabi Musa, tonjok. Wong lagi sibuk ya, contohnya lagi belum selesai, suruh berangkat, istri ngerecok doang. Nah, Nabi Musa emosional, tonjok. Kalau Nabi Muhammad tidak, beliau sakit ya di pangkuan Aisyah. Aisyah sudah diberitahu, hadis-hadis ini sudah diberitahu. Lalu beliau mengumumkan barrafiqul a'la. Kata-kata yang keluar terakhir ya dari mulut beliau, barrafiqul a'la. Tidak, saya memilih di atas. Taulah Aisyah, Rasulullah tidak memilih perpanjangan. Kan lagi sakit nih. Ya. Itu siapa? Fatimah. Tahu nih, saya menerima tamu ini kok merinding. Oh, itu malaikat yang membuat perempuan menjadi janda, anak menjadi yatim itu. Itu makhluknya. Suruh masuk. Oh, malaikat maut. Datang, itu kan? Nah, itu katanya itu. Nah, kalimat terakhir yang didengar oleh Aisyah, saya memilih berteman dengan yang di atas. Kalau atas mah udah bukan orang, itu kan? Maka Aisyah lemes, wah udah milih meninggal. Tapi sebelumnya beliau Fatimah menangis ya. Beliau tersenyum. Kenapa Anda tersenyum? Aku beritahu, engkau adalah keluargaku yang pertama menyusul aku. Jadi sebelum kematian sudah beritahu pada Fatimah, engkau adalah keluarga yang pertama menyusul aku. Ya memang gak lama Fatimah meninggal. Ya, jadi bagaimana orang gak kagum pada Rasulullah, semua omongannya gak ngelantur ya. Kalau kita itu biasanya orang mau meninggal ngelantur kemana-mana ngomongnya. Utang lah dibahas lah gitu dan sebagainya. Nah, itu. Fa fi hadhil riwayat ikhtiaran Nabi ar-rafiqil a'la. Jadi setelah Rasulullah ada di pangkuan Aisyah lalu mengatakan Allahumma fi rafiqil a'la. Ya Allah, di tempat yang tinggi. Beliau gitu, yang terucap dari lisan beliau, maka Aisyah sudah mengerti bahwa Rasulullah tidak memilih perpanjangan. Ya, jadi malaikat sudah nawarin. Kan Aisyah nggak ngelihat kedatangan malaikat kan? Pokoknya yang keluar aja. Barrafiqul a'la, melihat ke atas. Oh, udah nggak perpanjangan ini. Wa fi hadhihi riwayat ikhtiaran Nabi ar-rafiqul a'la wa hum ajma'al jama'atul anbiya. Artinya ucapan itu ingin memberikan pengertian pada Aisyah, beliau memilih jamaah nabi-nabi alladzina yaskununa a'la i'liyin, yang tinggal di atas. Ya, itu rafiqul a'la, teman di atas.
Jadi rafiqul a'la itu artinya gitu, ya, teman di atas. Wa ka'anna ikhtara rifqatan khasatan, berarti beliau memilih pertemanan khusus. Laha ulul makan, yang ada di atas, wal manzilah kama yufahamu min a'la. Wa jaa fi riwayatin li Ahmad ma yufidu ikhtiyara li firqal ama haitsu qala ma'a rafiqil a'la fil jannah. Di hadis yang lain dicatat oleh Imam Ahmad, beliau mengatakannya begini, ma'ar rafiqil a'la fil jannah, bersama teman-teman di atas di surga. Oh, begitu beliau kata-kata terakhir. Ya. Wa hiya la tunaqid sabiqatiha ma ikhtiya fa inna ikhtara awalan al makan alladhi huwa masaqal arwal su'ada. Pertama beliau memilih tempat orang-orang yang bahagia. Bentar lagi ya. Wa ikhtara minu a'la wa arfa'ahu, dan di antara orang yang bahagia beliau milih yang tertinggi. As'alallah ar-rafiqil a'la al-as'ad ma'a Jibril wa Mikail wa Israfil. Dalam hadis yang diriwayatkan Nasa'i, beliau lebih tegas, aku mohon kepada Allah berteman dengan penduduk yang di atas, yang bahagia, bersama Jibril dan Mikail dan Israfil. Tuh, ada penegasan begitu. Fahadha sinfun akhar wa rifqatun khasah ma'arusul malaikat. Jadi ini permintaan lain yang berbeda dengan tadi, yaitu beliau ingin berteman dengan Jibril, Mikail dan Israfil. Qala Ibnu Hajar wa zahiruhu wa zahirun anna rafiqal makanul ladzi tasulu murafaqa fihi ma'al madhkurin. Kata Ibnu Hajar yang memberi komentator Fathul Bari, yang dimaksud rafiqul a'la adalah tempat yang dijadikan pertemanan, ya, malaikat dan jamaah yang disebut dalam surat 4 ayat 69, yaitu Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada dan Solihin. Wa qad dalatil ala tafatul anbiya fil manzil fi adil Isra wal Mi'raj. Bahwa ruang yang ditempati Nabi berbeda-beda, ini disebut juga oleh Rasulullah ketika beliau pulang dari Isra dan Mi'raj. Saya berjumpa dengan Nabi Anu di sini, Nabi ini di sini, tuh ya. Beliau ceritakan. Nanti kalau Anda berjumpa dengan seseorang yang dikelilingi oleh anak-anak, dialah Ibrahim. Tuh, Nabi sudah memberitahu, ya, sebab nabi-nabi ini panitia akhirat, saudara. Jadi hajatan nanti di akhirat tuh, pengadilan besar-besaran. Nah, Nabi Ibrahim diminta ngejagain anak-anak, kan anak-anak seliweran tuh. Kita lagi repot tuh. Mau ada sidang, seliweran, dijaga oleh Ibrahim dan istrinya. Kalau Nabi nongkrong di mana? Pernah ditanya, kalau saya ingin berjumpa dengan Anda kan deg-degan ini, ya. Kalau nggak kenalan, contohnya saya mau diuji, Pak Hilman jadi panitianya kan senang saya. Waduh, saya di mana Pak Hilman, kan gitu kan? Maka ditanya, Anda ada di mana? Satu, kalau nggak di mizan. Kalau Anda jumpa nggak ada, ya, di sirat, di jembatan. Kalau masih nggak ada, di haud, di telaga. Nah, di situ saya berada, di 3 tempat itu. Ya mungkin dia warawiri. Ya. Jadi kadang di sini, kadang. Karena beliau ditunjuk sebagai panitia akhirat. Bahkan sidang tidak dimulai sebelum ada permintaan dari Rasulullah. Semuanya bungkam kepada Adam. Adam menanyakan alasan, wah jangan saya. Semua tidak mau. Nah, kepada Rasulullah, ya Allah, silahkan sidang dimulai. Baru. Itu makanya Islam mengimbau kita harus punya wawasan supaya jangan salah pilih. Jadi laib itu, main-main ini diteliti, ya, diteliti pengertian itu. Kehidupan manusia itu antara lain nasibnya ditentukan oleh salah pilih atau tidak memilih. Sehingga anggur-angguran sebutnya, lalai. Ada kesempatan dia nggak milih, tapi ada juga yang milih salah. Jadi kita kan bertanya, waduh, kalau salah pilih jangan sampai salah. Nah, supaya jangan sampai salah, kita harus berilmu. Tapi kalau kadung salah karena ketidakpengetahuan, ya mungkin nanti akan ada perbaikan. Ketika kita tahu salah, waduh jangan terulang, begitu paling.
Tapi tetap hukuman harus kita terima dengan salah pilihnya itu. Nah itulah berlakulah takdir. Itu ya, memang kita nggak bisa terlalu jelas ya, kenapa saya salah pilih, kenapa saya ditakdirkan salah pilih, kan begitu kan? Arahnya kan nanti ke sana. Ya kita nggak bisa menemukan benang merah itu. Di situ itu karena peranan faktor X. Hanya kepada orang tertentulah Allah memberikan ketepatan memilih. Itu namanya hidayatut taufiq. Demikian hadirin, hafidhani hafizakumullah, kajian pagi ini semoga menginspirasi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan tidak lupa kita doakan anak-anak kita, semoga hidup mereka lebih baik daripada kita, lebih bahagia, lebih mudah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.